Halo rekan-rekan CIMB Niaga semuanya dimanapun Anda berada. Ketemu lagi di Epic Podcast. Dan di Epic Podcast kali ini ada saya, Theo Prabaswara. Tentunya hari ini saya nggak sendiri. Saya ditemani oleh Kemal Muhtar. Halo, apa kabar semuanya? Nih saya ada di sini. Dari episode pertama saya nggak pulang-pulang loh. Saya di sini terus Saya nungguin. doang yang gantian. Iya. Ya. Oke, dan hari ini kita bakalan ngobrol sama Operation and IT Director kita, Ibu Cumi Cuen. Halo Ibu. Hai, Ibu. Halo, selamat sore semuanya. Cantik banget sih Bu, ya ampun. Sehat Ibu? Sehat, terima Sehat. kasih, alhamdulillah. Oke, kita di sini katanya bakal menggali ilmu knowledge based on Ibu Miss experience ya, Betul. mengenai leadership ya. Betul sekali. Oke. Bukan IT ya, jadi jangan ditungguin ya, nggak ada praktek-praktek. Leadership aja ya. Ngomongin soal leadership ya Bu ya, boleh dong Bu di-sharing selama Ibu berkarir di sini, mulai dari dulu sampai sekarang di titik ini, apakah Ibu punya pengalaman mengenai perubahan leadership style gitu Bu? Oke, ini hanya bicara di CIMB Niaga ya. Ya. Oke, ya saya rasa jelas sekali kalau kita datang di suatu tempat, apalagi tempat itu yang masih kita nggak kenal ya, jadi itu sesuatu tempat yang baru itu. Saya dari sejak datang sampai sekarang ini jelas perubahan dari leadership saya itu sangat terasa. Oke. Ya, jadi pada saat saya masih baru datang, saya harus benar-benar mengamati situasi tim saya, kolik saya, semuanya itu harus saya mengerti dengan dalam sebelum saya itu menerapkan suatu gaya leadership yang biasanya itu mungkin sudah efektif di tempat yang lain. Oke, Ya. Mungkin itu ya. saya sudah lakukan itu di tempat yang lain, tapi belum tentu hal itu bisa menjadi efektif di tempat yang baru ini. Oke. Nah, jadi pada saat saya masih awal, mungkin saya nggak sekeras saat ini gitu ya. Karena saat ini mungkin saya merasa bahwa saya sudah mengenal lebih banyak tim yang ada ya, orang-orang yang ada. The trust is also built ya dari mereka terhadap saya terhadap mereka. Kita bisa ngomong lebih terbuka, kita lebih bisa demanding ya, bukan maksud saya keras itu adalah saya lebih demanding lah ya. Oke. Jadi saya lebih bisa secara terbuka menyampaikan apa aja sih yang ada di pikiran saya gitu. Waktu baru datang jelas kita nggak akan bisa seperti itu. Kita harus melihat satu persatu. Malah kalau terus terang kalau saya datang kemana saja saya biasanya melakukan perubahan-perubahan ya, karena saya merasa bahwa banyak hal-hal yang saya sudah pelajari dan mungkin berjalan dengan baik, dan di sini belum terjadi. Kenapa kita tidak mencoba? Oke. Mungkin ini akan menjadi suatu best practices yang bisa diterapkan gitu. Nah, tapi pada saat melakukan perubahan itu kita harus melihat situasinya. Ya. Kita harus melihat tim member kita. Ya, jadi mereka tuh harus benar-benar mengerti gitu. Kenapa sih perubahan ini harus terjadi? Ya, Oke. jadi kita harus make sure semua itu tim-tim itu harus benar-benar bisa mendalami, merasa bahwa ini sesuatu yang memang akan berguna buat saya. Oke. Ya, karena melakukan suatu perubahan itu setiap orang itu akan bertanya-tanya gitu. Apakah ini what's in it for me gitu? Kenapa saya harus berubah? Ngapain saya repot? Orang Ya, udah nyaman begini, biasanya ya kan? Udah biasanya nyaman. gitu. Ini datang langsung dirubah gitu ya. Absolutely. Jadi biasanya itu mereka merasa kita kan udah berhasil ya, Ya, selama ini oke banget ya, gitu. ya, ya. Kenapa harus berubah gitu? Jadi kita tuh harus bisa memberikan gitu suatu menjelaskan dengan jelas gitu. Kenapa sih kita mau melakukan ini? Lalu gunanya apa untuk seluruh tim kita, terutama untuk setiap individu. Oke. Jadi setiap individu itu selalu akan gepek gitu. Emangnya buat gue nih gunanya apa Oke. gitu ya. Jadi itu penting ya Bu ya. itu penting banget ya. Jadi itu setiap orang itu harus kita approach, kita lihat, dan kita bisa sampaikan kenapa kita perlu melakukan ini untuk mencapai tujuan kita bersama gitu. Oke. Kira-kira seperti itu. Berarti Bu Meg bisa dibilang leader yang baik adalah leader yang bisa dibilang harus bisa merubah dan bisa adaptif gitu ya Bu ya. Ya, absolutely. Ya, karena nggak satu jenis leadership itu akan berlaku dan efektif di semua situasi atau di semua tempat. Oke. Tidak seperti itu. Saya mau nanya dulu ya, Ibu kan sekarang sudah jadi leader, tapi pernah punya banyak leader dong dalam hidupnya, Absolutely. iya kan, pasti kan. Nah, gimana Bu, gaya kepemimpinan dari leader, your previous leaders when you
when you started your career in the beginning gitu Bu. Ada nggak sih Bu leader yang kayaknya dia tuh stiff banget? You listen to me or you get out. Gitu ada nggak Bu? And how's the impact menurut Ibu? Kalau ada leader, karena bisa dibilang banyak yang seperti itu. Ada. Jadi ada leader yang even bisa menyampaikan mungkin nggak kepada saya ya, tapi kepada tim gitu bahwa either you get on the train or you just get off. Sampai ada kalimatnya kan, oke? You can go home or you can go on gitu kan, gitu. Iya betul. Jadi saya rasa leader-leader itu ada yang jenisnya bermacam-macam gitu ya. Tapi mungkin kita sebagai team member itu harusnya bisa mencari tahu gitu. Jadi harus mengerti. Kenapa sih kadang-kadang seorang leader itu dia bersikap seperti itu karena background dari keluarganya juga. Ya, jadi ada mungkin seorang leader yang ternyata kaku banget. Ternyata dia tuh dibesarkan dari keluarga militer. Jadi segala sesuatu harus tegas, harus kenceng gitu ya. Jadi sebaiknya memang seorang leader itu juga kalau dalam hal ini saya sebagai team member ya. Jadi team member itu juga harus mengerti leadernya itu seperti apa sih gitu. Nah, sebaliknya seorang leader harus mengerti setiap individu yang menjadi team membernya dia. Karena setiap individu itu mempunyai kepentingan aspirasi yang berbeda-beda. Ya, jadi ada yang pentinginnya lebih keluarga, ada yang pentinginnya lebih karir, ada yang pentinginnya lebih uang, ya, lebih ketenaran, lalu kepuasan diri. Jadi kita harus benar-benar mengerti setiap individu yang ada di tim kita itu, mereka itu seperti apa, ya. Jadi kita harus membantu mereka itu bisa merealisasikan apa sih yang mereka tuh benar-benar enjoy. Ya, mereka itu bisa mendapatkan itu at the end of the day. Berarti Bu, selama menjadi pemimpin ya Bu ya, kan tadi melihat gimana respon dari timnya juga. Mungkin nggak sih Bu dalam satu waktu melakukan atau menjalankan dua gaya kepemimpinan yang berbeda gitu? Di waktu yang sama. Kan Ibu tadi bilang ada Ibu ada dua kantornya, Bintaro dan SCBD, Sudirman. Mungkin nggak tuh dua kayak gitu beda? Bukan cuma terhadap tim, even terhadap dua individu pun kita harus melakukan, kemungkinan kita harus melakukan gaya kepemimpinan yang berbeda. Terhadap individu? Terhadap individu pun harus berbeda. Ya, Bu ya. Karena kadang-kadang kita punya tim member itu yang kalau kita ngomong sedikit aja, kamu kenapa ya kok bisa begini hasilnya? Dia tuh udah langsung mikir, merasa takut, mencari tahu, memperbaiki. Jadi kita cukup ngomong sedikit aja yang halus, dia sudah ngerti dan dia sudah langsung melakukan sesuatu. Ada yang nggak ngerti gitu. Jadi kita harus lebih keras gitu kadang-kadang. Ya, jadi setiap individu, setiap tim kita harus lakukan gaya kepemimpinan yang berbeda yang mungkin akan lebih efektif untuk seseorang atau sebuah tim. Tapi pusing nggak sih Bu kayak gitu? Kan otomatis berarti harus menghafal satu persatu sifat orang ya. Benar. Kalau kita mau mengenal, kalau kita passionate ya melakukan itu, mengenal seseorang. Jadi kalau kita bekerja bersama dengan suatu tim, saya rasa sangat penting kita mengenal setiap orang yang ada di dalam tim itu. Karena masing-masing orang itu mempunyai kepentingan yang berbeda, keinginan, aspirasi yang berbeda, mempunyai keunggulan dan kelemahan yang berbeda juga gitu. Jadi kita harus bisa membantu. Jadi orang-orang ini yang mungkin sebelumnya strength-nya di sini, weaknesses-nya di sini, kita bantu untuk improving dia punya weaknesses ya, areas for improvement-nya itu kita harus bantu. Harus passionate dengan apa yang dia lakukan. Memimpin suatu tim itu adalah sesuatu tugas dan tanggung jawab dari seorang pemimpin. Dia harus punya passion di sana. Karena seseorang pemimpin menurut saya baru bisa berhasil kalau dia mempunyai tim yang sangat baik dan kuat dan efektif. Sebuah tim yang bagus yang bisa mendorong seorang pemimpin menjadi sukses. Oke, berarti sukses bareng ya. Jadi emang betul ya. Jadi sebagai pemimpin, as a leader, kita bisa tahu tuh sebetulnya orang ini nggak cocok di sini, cocoknya di sini. Yang ini cocoknya di sini gitu. Sehingga menjadi satu tim yang solid. Absolutely. Ini di sini Ibu akan menjelaskan mengenai namanya transformational leadership. Mungkin Ibu bisa jelaskan kepada teman-teman semua, what is that? Menurut saya transformational leadership itu adalah seorang leader yang bisa membawa
timnya dia ya. Jadi semua orang-orang yang bekerja bersama-sama dengan dia itu sangat bersemangat. Semuanya itu mau bekerja dengan baik ya Oh, that's hard. untuk mencapai tujuannya ini gitu. Jadi that's the type of yang which I said or I mentioned as a transformational leader. Oke. Dan itu susah loh, Bu. Karena Ibu Ya. tadi bilang memberi apa ya, kayak menaruh api ke setiap orang karyawan untuk maju terus. Like that's consistently ya Bu ya, bukan cuman betul. misalnya di town hall aja baru semangat gitu. To keep that fire on consistently, how do you do that? Oke, pertama saya rasa seorang pemimpin itu harus mempunyai tujuan. Ya, dia harus mempunyai suatu visi gitu. Karena kalau seorang pemimpin cuma bilang anak-anak timnya itu kerjain ini ya, kerjain itu tanpa mempunyai suatu tujuan, mereka tuh akan bingung at the end of the day ya, malah bubar jalan karena nggak tahu sebenarnya kita kerjain ini untuk apa sih gitu ya. Jadi mereka itu harus mempunyai suatu visi bahwa kita ini sedang menuju untuk mencapai ini. Oke. Ya. Dan itu harus bisa dikomunikasikan, disampaikan secara efektif. Setiap orang itu jangan menganggap rendah bahwa itu hanya perlu diketahui oleh tim-tim leadernya saja gitu. It's not the case. Sampai setiap individu yang masuk ke dalam tim itu harus mengerti tujuan kita nih sebenarnya untuk mencapai ini. Ya, I think that's one thing. Nah, lalu saya rasa the leader has to be able to motivating. Salah satu memberitahukan tujuan itu juga memotivasi kan. Jadi dia mengerti gitu bahwa oke, kita akan mencapai ini nih gitu ya. Ini sangat baik, akan impactnya ke saya juga akan seperti ini. Hal itu akan memberikan suatu motivasi kepada setiap orang itu untuk bisa melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara individu itu dengan baik gitu. Lalu berikutnya saya lihat juga seorang pemimpin itu harus bisa menginspirasi. Ya, jadi menginspirasi itu dengan membuat mereka itu selalu tahu nih tujuannya seperti ini. Mereka juga terinspirasi untuk memikirkan bagaimana ya saya bisa mengerjakan ini menjadi lebih baik gitu. Oke. Ya, itu jadi dia selalu juga mau menjadi lebih stronger in terms of analytical thinking. Kalau dia tahu tujuannya, dia akan mau berpikir gitu. Bagaimana saya bisa melakukan ini dengan lebih baik supaya hasilnya akan menjadi lebih baik. Nah, jadi selain itu juga saya lihat seorang pemimpin yang transformational itu dia juga harus bisa melihat secara individualistik tadi. Ya, jadi ada perhatian terhadap seluruh tim membernya. Dia bisa mengcompensate ya kalau ada tim membernya itu secara individu itu mungkin strength-nya di bidang ini. Tapi mungkin ada kekurangannya, ada areas for improvement-nya di area-area tertentu. Nah, dia harus bisa memberikan suatu pelatihan, development, guidance yang sufficient ya, untuk tim itu bisa bekerja dengan lebih, individu tersebut bisa bekerja dengan lebih efektif. Lalu di samping itu juga saya lihat kadang-kadang ada suatu tim, itu tim member itu nggak semuanya itu hebat di bidang yang dia kerjakan. Ya, kadang-kadang ada yang mungkin they're good, pasti semua orang yang bekerja di suatu perusahaan pasti sudah IQ-nya nggak mungkin jongkok lah ya. Tapi mungkin nggak semua orang itu IQ-nya tinggi-tinggi banget gitu ya. Jadi kadang-kadang mereka itu ada kelemahan-kelemahan tertentu, tapi mereka itu bisa dikompensate dengan kelebihan-kelebihan dari tim member yang lain. Ya, jadi form up a team di mana mungkin terdiri dari tim member yang individualnya yang biasa-biasa saja menjadi tim yang hebat banget, saling mengisi. Ya, jadi itu. Lalu saya juga lihat mungkin seorang pemimpin itu harus membuat suasana di mana tim itu selalu mau berpikir lebih gitu. Tidak cukup puas dengan apa yang dia capai saat ini. Jadi dia harus bagaimana dia bisa menjadi lebih kreatif. Dia akan selalu merasa let's do it this way. Why should we do it that way? Ya, jadi itu harus selalu ada di pikirannya. Ya, dia harus selalu memperbaiki terus menjadi lebih baik setiap harinya. Dan juga biasanya seorang pemimpin itu yang transformational itu adalah orang yang cukup karismatik, mempunyai karisma ya. Jadi kalau dia itu menyampaikan sesuatu, mengatakan sesuatu, apa yang dia katakan, dia sampaikan, dia lakukan dan sebagainya itu
benar-benar bisa membuat, menginspirasi, membuat orang itu benar-benar percaya, ya, setuju gitu, mau melakukannya gitu. Jadi saya cara rasa ngomongnya juga harus inspirational ya Bu ya. communication-nya juga harus sangat-sangat motivating, inspirational ya. Jadi saya lihat mungkin itu adalah gaya-gaya kepemimpinan mengenai transformational leader. Nah, semua elemennya ada di situ tuh semua tuh ya. Betul. Semuanya ada loh. Nah, jadi gitu rekan-rekan ya, kalian harus bisa saling mengenal nih antara pemimpin dan juga antara timnya, Oke. biar bisa jalan bareng-bareng kan. Bu, as a leader, Ibu kan dengan berjalannya waktu, Ibu mungkin juga menyerap gaya leadership dari leader Ibu yang dulu, A, B. Until now, menurut Ibu, as a leader tuh biasanya berapa lama sih yang dibutuhkan agar menjadi yang bisa dibilang a perfect transformational leader? Itu ada nggak sih Bu hitungan mungkin 5 tahun dia bisa? Bukan pembelajaran ya, proses belajarnya begitu. Oke, jangka waktu itu mungkin tergantung dari setiap individu. Kalau kita ini terbuka ya, kita bisa membuka hati kita gitu. Kita mau terus-menerus belajar. Saya yakin itu akan menjadi lebih mudah. Tapi kalau ada seorang satu individu yang selalu merasa dia terkenang, saya sukses, saya udah sukses dan sebagainya, udah bangga dengan apa yang dia capai. Saya rasa itu akan lebih lama ya buat seseorang itu bisa mengubah gaya kepemimpinannya tuh menjadi lebih baik. Jadi menurut saya siapapun juga itu ya, baik kita sudah menjadi seorang pemimpin pun ada baiknya itu kita harus selalu mau terbuka, mau terus-menerus belajar. Jadi apa yang kita sudah lakukan, kita sudah capai tahun lalu sangat bagus, hebat banget gitu, number one gitu. It may not be good enough today. Ya, kita harus mengerti bahwa perubahan semua terjadi di mana-mana gitu. Jadi kita harus terus-menerus melihat, mau belajar terus ya, mau berubah terus ya, because changes is the only thing which is doesn't change. That's a nice one. Bu, tapi ketika Ibu bilang challenges, perubahan ya Bu ya, apakah itu menjadi satu tantangan untuk seorang leader? Karena bisa dibilang, Ibu tadi juga sempat menyebutkan beda zaman. Siapa tahu beda zaman, beda cara kita treat anak buah. Itu betul nggak sih Bu? Seperti itu? Atau kayaknya dengan seiringnya zaman sama-sama aja kok? Enggak. Jelas tidak sama. Ya. Karena sekarang kan ada yang namanya Gen Z, bahkan ada yang namanya Strawberry Generation. Cherry belum ada ya Bu ya? Cherry belum ada ya? Nanti kita bikin Katanya Strawberry Generation how to handle them kayak A, B, C, D, E, F, G. Katanya seperti itu, ya kan? Gen Z kayak gimana, Boomers juga kayak gimana, sampai mungkin Boomers sama Strawberry Generation sama Gen Z itu ngomongnya harus kayak gimana. Those are the challenges, Bu. Yes. Ibu merasakan itu nggak? Absolutely. Wah, jadi Ibu ngomong absolutely pakai absolutely. Dengan seluruh kebersamaan hati gitu. I think tim saya juga sama yang muda-muda itu. Biasanya tim yang muda-muda ini melihat sesuatu itu mereka tuh lebih simple sih ya. Maunya cepet gitu. Apa-apa tuh mau ngelihat hasilnya langsung terlihat gitu ya. Jadi the way we have to manage them itu harus different dengan tim-tim yang mungkin yang usianya ya agak berbeda. Cara berpikirnya juga agak berbeda. Jelas itu harus dibedakan sih menurut saya. Dan itu lumayan challenge yang berat nggak sih untuk Ibu to reach the team, bukan teenage yang first jobber lah gitu, yang umur 20-an, to get into them. Kan dari Ibu bilang harus personal, untuk ke bawah mereka itu susah nggak sih untuk Ibu? Satu-satu gitu. Ya susah gampang ya, karena setiap generasi itu mempunyai keunggulannya sendiri-sendiri menurut saya. Ya jadi tim yang masih muda-muda ini mau segala sesuatunya tuh cepat gitu. Ya mereka juga kerjanya cepat loh gitu. Jadi kalau kita bisa memberikan reward yang kelihatannya juga cepat, mereka itu akan sangat termotivated. Gitu. Ya. Kalau yang lama-lama itu mungkin yang zaman saya gitu ya, melihatnya itu lebih ke depan, 5 tahun, 10 tahun ke depan, 15 tahun saya akan menjadi seperti ibu atau bapak gitu ya. Dan kita harus layout suatu career pathing yang kelihatan buat dia seperti apa gitu. Jadi it's completely different kind of like leadership yang kita harus provide untuk different generation ini. Nah Bu, boleh dong Bu dikasih tips nih Bu.
kan sekarang otomatis lebih banyak karyawan-karyawan CM Biniaga terutama ya yang muda-muda nih, yang kecil-kecil nih. Gimana ngadepin mereka nih? Ngadepin generasinya mereka, tipsnya untuk apa namanya menjadi transformation leaders untuk mereka. Ya, mungkin tadi saya katakan gitu. Jadi kalau kita mau menjadi seorang transformational leader ya, jadi pertama kita harus punya tujuan dulu. Ya, karena kalau kita mau jadi leader itu kan ada pengikutnya, kan ada timnya, ya, ada orang-orang yang bekerja bersama-sama dengan kita. Jadi menurut saya itu kita harus bisa menunjukkan tujuan dari tim kita ini, ya, kita mau mencapai apa gitu. Ya, setelah itu kita harus bisa melakukan komunikasi yang jelas sekali. Kenapa kita mau lakukan ini? Setiap orang itu sebenarnya ada curiosity. So I think you have to have that kind of communication openly, ya. Dengerin juga kepada tim-timnya itu gitu. Apa aja yang mereka dari pihak dari tempat mereka itu melihatnya seperti apa. Ya, sometimes that people who are on the ground akan berbeda dengan leader yang adanya di atas. Ya, jadi kita juga mesti terbuka, kita dengarkan ya. Lalu kita harus bisa memotivasi dan menginspirasi. Kita harus bisa memberikan suatu wadah untuk mereka itu bisa menyampaikan aspirasi mereka, ya, menyampaikan make them to be more creative, empower them. Ya, kalau memang ada tim yang kita merasa belum bisa nih saya empower, then try to menuju ke sana dengan memberikan guidance, perhatikan ya, terus monitoring, developing dia sampai dia akan kita bisa berikan suatu empowerment ya untuk bisa menjalankan itu. Dan kita juga harus bisa selalu yang tadi saya katakan individualistik gitu ya. Melihat mereka itu apa sih kira-kira kebutuhan orang ini. Orang ini itu maunya seperti apa ya. Dia bisa akan baik di mana gitu. Kita harus terus bantu dia. Lalu kita juga harus tadi mengatakan membantu dia setiap saat dia mengalami kesulitan, kita harus ada di sana. Ya, we have to be with them at all time. Kita harus lead by example. Kita harus benar bisa menunjukkan itu. Kita harus open, kita harus honest, berikan feedback secara terbuka ya, konstruktif tapi jujur. Jangan selalu, kadang-kadang ada leader tuh kalau ngomong, ya you're okay sih, sebenarnya I think I'm quite satisfied, tetapi ternyata ratingnya kurang oke, ya. Karir dia itu nggak pernah naik, padahal setiap tahun dikatakan saya baik gitu ya. Jadi sugar I coating think, aja gitu, Ibu? ya, nggak boleh seperti boleh itu, ya? because that's the trust that you are building with your team member. Ya, dan akhirnya saya juga harus katakan kita harus terus-menerus mau membuka mata, mau belajar, mau mengakui kesalahan, ya. Berani melakukan perubahan-perubahan ya, karena saya percaya perubahan itu harusnya membawa sesuatu ke yang lebih baik. Ya, jadi berani melakukan perubahan, berani mengakui kesalahan dan memperbaiki kesalahan-kesalahan itu. Jadi saya rasa itu kira-kira yang harus kita lakukan kalau kita mau menjadi seorang transformational leader. How do you keep the channel open dengan karyawan Ibu? Apakah dengan they can easily as go to your office, knock your door, atau mungkin ada nomor khusus, atau ada prosesnya? Kan kedekatan itu penting tadi kata Ibu. How do they reach you? Ya, pertama I think they can reach me anytime using any kind of mau call saya terima, mau WhatsApp saya So they have your jawab. number? Yes, they have my number. Okay. Ya, jadi I think open door policy itu saya lakukan. Walaupun mungkin through meeting, town hall dan sebagainya ya, tapi bagi siapa saja yang berani untuk contacting saya akan sangat open gitu. Jadi saya selalu menjawab setiap pertanyaan, calls dan lain-lain itu akan selalu saya lakukan karena buat saya itu penting sekali mengerti apa sih yang dirasakan oleh mereka, apa sih kesulitan mereka gitu. Dengan apa yang saya ingin kita capai bersama, apa sih yang mereka alami on the ground itu sangat sulit sebenarnya. Jadi kita harus, saya malah sangat berterima kasih kalau mendapatkan tim yang mau berani men-challenge saya. Men-challenge? Yes. Berani-beraninya. Walaupun mungkin di dalam meeting itu kadang-kadang saya juga keras gitu ya jawabnya, tapi trust me,
I will remember that person. Saya tahu bahwa dia ini sangat-sangat bagus gitu. Ya, Okay. jadi itu akan, I think that's why I'm saying that no risk no gain kadang-kadang. If you don't say something, menyampaikan sesuatu, nggak ada orang tahu bahwa kalian tuh baik atau tidak, right? Oke. Karena nggak pernah tahu gitu. Jadi saya rasa semua team member walaupun berhadapan dengan leader harus berani menyampaikan apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan ya, ide-ide dan sebagainya. That is nothing wrong. Oke. Ya. So you keep the channel open. Mungkin ada yang pernah ngomongin Ibu Mei. Telepon nggak ya? Telepon nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Gitu. Cuman kalau Ibu Mei kayaknya telepon aja atau mungkin WA bisa ya Bu ya? Something like that bisa ya? Or during a meeting tadi? Yes, anytime. Oke. Mau WA, Tapi mau itu telepon. Karyawan tuh kayak gitu ya. Maksudnya ada rasa sungkan dan takut untuk menyampaikan apa yang dia rasakan Iya, iya. ke pemimpinnya gitu. Ya. Boleh Bu kasih tips Bu buat pemimpin-pemimpin tuh gimana caranya biar karyawannya tuh biar hilang rasa sungkannya gitu. Oke, karena ada yang bilang seperti ini, lebih baik punya pemimpin yang lebih baik jadi pemimpin yang seperti apa? Yang di respect atau yang ditakuti? Kan Nah, gitu kan, itu ya kan? tuh. Nah, itu. Itu tuh Maunya kan seperti menjadi leader yang di respect. tentunya. Akhirnya dari respect itu mendapatkan kedekatan yang tulus, kedekatan yang engagement dengan karyawan atau anak buah yang enak, instead of ditakuti Daripada atau fear ditakuti, gitu. betul. Kedekatannya ada, tapi mungkin kedekatan basa-basi jadinya. Iya. Nah, mungkin gimana Bu? Jadi leader yang di respect gitu. Mungkin tadi dikatakan dari tim membernya ya harus seperti apa. Saya yakin semua tim member itu pada saat diajak bekerja bersama, baik itu melakukan suatu project atau melakukan suatu inisiatif, Iya. dia itu pasti mempunyai suatu ide atau pikiran atau pertanyaan atau ketidakpuasan, ya. Dan saya harapkan tim member seperti itu harus menyampaikan, harus bertanya selama kita melakukan itu dengan tujuan baik, tujuan untuk perusahaan kita menjadi yang lebih baik, ya. Jangan sampai salah. Ini bukan ada hidden agenda atau personal agenda. Jangan takut untuk melakukan hal itu. Karena your leader, your team leader atau whoever will be thanking you for that. Ya, tujuan kita adalah untuk kepentingan perusahaan. Ya, bukan untuk kepentingan pribadi. Yes. Jadi there is no conflict of interest. Jangan pernah takut. Oke, ini dia yang bertanya. Pertama, bagaimana nih pendapat Ibu Mei tentang istilah share the glory, di mana sebagai pemimpin harus membagikan keberhasilan yang didapat oleh timnya, sehingga seluruh tim merasakan keberhasilan dari pencapaian tim. Gitu, Oke, dari Siti Khairul. Oke, ini langsung dijawab ya. Silakan, Boleh silakan. Ibu, silakan. Saya rasa seorang pemimpin itu tidak boleh malas ya untuk menyampaikan sharing the success story kepada semuanya, karena saya rasa hal ini sangat penting. Setiap orang itu merasa sangat dihargai, juga akan termotivasi untuk kedepannya itu bisa melakukan sesuatu itu dengan baik ya, dengan tujuannya juga jelas. Jadi itu harus disampaikan. Sukses itu harus di-share bersama-sama, dirayakan bersama-sama. Saya yakin dalam hal sukses ini juga selalu kalau kita attending town hall dari seluruh leadership team yang ada di CIMB Niaga, termasuk oleh kita punya CEO ya, Ibu Lani, selalu dia menyampaikan the success story dari kita, pencapaian kita secara financial dan lain-lainnya ya, itu semua selalu disampaikan kepada timnya. kita Jadi itu merasa harus menghargai terus ya, Bu, ya? berlanjut ya, karena itu adalah hasil kerja seluruh tim, ya, bukan hanya atasan gitu. Ya, itu adalah hasil kerja seluruhnya. Bukan kesombongan ya itu ya, bukan. Tapi itu kesuksesan bersama ya Bu ya. Yang semoga itu dari sharing the story juga bisa memotivate yang lain ya Bu ya. Absolutely, ya. Hai Bu Mei, bagaimana menjadi pemimpin yang baik yang bisa menjadi rekan kerja yang baik juga dari Seno Adi. Oke. Jadi leader tapi jadi rekan kerja juga, jadi teman kali Iya, ya. Oke. betul. Possible nggak itu Bu? Of course, it has to be. Untuk seorang leader yang baik itu yang harus dilakukan. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa menempatkan dirinya itu di posisi tim membernya itu. Kalau if you are the one doing that, apa sih kesulitannya gitu. Oke. Jangan berikan suatu tugas atau sesuatu assignment yang kelihatannya
you yourself will not be able to do it gitu. Anda sendiri nggak akan bisa accomplish gitu. Ya jangan seperti itu. Jadi kita harus benar-benar menjadi rekan dia, dan dia juga biasanya kadang-kadang ada kesulitan kalau kita menempatkan diri kita tuh sebagai atasan pemimpin yang susah untuk dijangkau. Itu juga akan membuat tim membernya itu tidak bisa bekerja dengan efektif. You have to be their friends, their colleague. Ya, yang bersama-sama gitu. Kesulitan lu adalah kesulitan gua kok gitu. Ya, jadi itu yang akan membantu kita bisa lebih maju, bekerja bersama-sama, mengatasi kesulitan. Itu harus dilakukan oleh seorang leader. Nah, ini menanggapi pertanyaan ini, ya, saya juga sebagai saya punya restoran, tapi saya tuh pengen Bu menjadi dekat gitu ya Bu ya, sama karyawan ya kayak gitu. Dan saya juga lihat beberapa teman saya yang entrepreneur juga pengen seperti itu. Cuman kadang-kadang kita itu mau menjadi friend, tapi kok dianya jadi, mohon maaf ya, kayak so asik dan jadi kayak menganggap there's no respect gitu. Nah itu gimana mengontrol bahwa, Ibu paham maksud saya? Maybe Ibu pernah mendapatkan ada batasannya gitu situasi seperti ini way back, mungkin pasti kan Ibu pernah menjadi leader yang mungkin 10 orang atau 20 orang pada saat itu. Pernah nggak Ibu mengalami yang saya alami Bu? Kita pengen nih, saya misalnya Matteo gitu, saya coba jadi temennya. Tapi lama-lama, wait, kok jadi nggak respect ke saya ya gitu ya? Harus ada kesadaran gitu ya? Gitu, something similar, something like that. Ada terjadi, tapi biasanya itu tergantung dari individu dari masing-masing itu kan. Jadi kalau kita punya 10 anak buah, ada salah satunya tuh yang mungkin dia tidak bisa mengerti gitu ya, kurang mengerti, dan dia bisa ngelunjak atau melakukan hal-hal yang gimana. Saya rasa hal itu diajak ngomong aja secara individu gitu. Kayak kurang comfortable loh kamu seperti ini kalau lagi ada di luar gitu. Ya kalau di depan orang dan sebagainya. Secara terbuka aja disampaikan gitu. Reasonnya apa? Kenapa saya kurang comfortable? Karena kan nanti bisa begini, bisa begitu. Jadi dia bisa belajar gitu. Jadi daripada diomongin kita aja, diomongin aja. Daripada kita diemin tapi kita kesel terus kita nggak mau deket, dan I think that will not even jadi nggak meresolve problemnya sendiri menurut saya. Jadi kunci diomongin aja ya. Karena saya ada Bu kayak gitu. Udah saya jadi leadernya kan, saya coba menjadi teman-teman, gitu, bro boleh minjem duit nggak? Kok nggak bro? Kok minjem duit? Tapi itu ya, jadi diomongin aja. That's nice. Emang semua kuncinya komunikasi ya Bu ya. Betul. Bahkan dari atasan, maksudnya dari pemimpin ke karyawan pun seperti itu. Oke, lanjut ya. Bu Mei, boleh tahu dong moto hidupnya sehingga Bu Mei dapat menjadi seorang pemimpin perusahaan dari Ahmad Kosasi. Motonya apa tuh? I think it's very simple ya. Kita harus menyukai apa yang kita lakukan. Kita harus sayangin apa yang kita lakukan. Ya, jadi dengan melakukan itu, dengan kita menyukai, menyayanginya, kita akan mendapatkan hasil yang maksimum. Saya yakin itu. Lalu kedua, kita harus terus-menerus men-challenge diri kita. Bagaimana saya bisa menjadi lebih baik. Ya, dalam apapun yang saya lakukan, kenapa saya lakukannya ini seperti ini kemarin. Kenapa hari ini apakah bisa saya rubah gitu. Walaupun seminimal apapun perubahan itu ya, perbaikan yang kita dapatkan minimal, tapi itu akan menjadi suatu culture di DNA kita. Do things better and better every day, each day. Dengan demikian itu tanpa kita terasa, kita itu bisa menjadi bisa lebih sukses lah dalam berkarir. Ya, tanpa kita itu bilang saya mau sukses. Tapi buat apa kalau kita katakan kita mau sukses, tapi sebenarnya kita nguberin sukses itu tanpa kita tahu gitu. Kita harus seperti apa. Jangan pikirin suksesnya. Suksesnya akan datang kalau kita melakukan itu segala sesuatu dengan passionate, dengan baik, menjadi lebih baik setiap harinya. Saya yakin ya semua everybody can be a leader, bisa sukses di dalam apapun yang kita lakukan. Nice. Bu Mei, bagaimana cara dan meyakinkan atasan Ibu hingga Ibu bisa mencapai di level atau jabatan saat ini? Pasti tidak mudah untuk bisa membuktikan dan meyakinkan atasan Ibu, sehingga atasan Ibu bisa percaya kepada Ibu. Dari Doni Arisiansyah. Doni lagi nyari nih caranya nih, ya pengen Lagi tahu cari taktik ya. Kok gue nggak dilirik-lirik nih kayaknya. Ini pertanyaan yang sangat baik sekali, dan itu
sering terjadi pada saya, Oke. terus terang. Karena biasanya seorang pemimpin gitu, yang memimpin saya pun, itu my boss, suka tidak setuju dengan apa yang saya sarankan, ya. Hal itu terjadi ya, sering kali gitu, bukan cuma 1 atau 2 kali. Biasanya saya tuh tidak akan berhenti 1 kali atau 2 kali saja. Sampai kalau saya sampai udah merasa yakin, walaupun kalau saya ditolak, saya akan kembali untuk mengevaluasi what went wrong. Apakah ini ide saya memang jelek? Apakah cara saya mengkomunikasikannya itu, menyampaikannya itu tidak efektif, tidak dimengerti oleh atasan saya? Saya akan evaluasi terus gitu. Saya akan balik sampai saya merasa yakin bahwa saya ini udah benar, semuanya dia udah ngerti, tapi dia tetap tidak setuju gitu ya. Saya pernah melakukan bahwa gini loh bos gitu. Saya ini adalah yang you hired me untuk pekerjaan ini. Oke? Saya adalah yang you percayakan untuk melakukan ini, you anggap ini, saya adalah the expert di bidang ini. Why don't you listen to me? Walaupun saya yakin kalau saya tidak lakukan ini kesalahan ini nanti akan menjadi sesuatu yang buruk, you akan bertanggung jawab gitu. Tapi I will feel bad. You know, you hired me. Buat apa you hire saya? Kalau at the end of the day kamu nggak percaya gitu. Apa yang saya ini yakin banget gitu. So I did that Wow, gitu. I love that ya. passion. Jadi I love itu that passion. akhirnya dia oke dan oke Mei. Wow, Gitu. nice. Ya, Oke. Jadi bisa seperti itu juga. Transformasi sama dengan perubahan. Bagaimana tips dari Ibu untuk memotivasi tim agar bisa keluar dari zona nyaman? Alright. Dan tidak takut untuk speak up ide. Some people are overthinking apabila nantinya ada additional process or workflow. Dari Desti. Oke. Ini kalau saya mengerti untuk memotivasi tim untuk bisa keluar dari zona nyaman itu tadi yang saya katakan. Semua tim itu harus diajak berpikir dan diajak untuk mendalami bahwa apapun yang terjadi, yang sudah kita lakukan itu, there must be a better way of doing things each day. Karena begitu banyaknya perubahan yang terjadi, digitalization, ya, digital transformation. Tadi yang kita katakan Gen Z, Gen Strawberry katanya, ya, itu orangnya aja berubah, cara berpikirnya berubah, keinginan mereka berubah, ya, teknologi berubah. Orang yang susah mencari perekonomian yang juga mungkin agak sedikit banyak, ada beberapa orang yang kesulitan mencari mata pencariannya kurang baik, juga berubah, banyak fraud cases, cyber cases, cyber security punya insiden, segala sesuatu tuh berubah. Karena itu kita semua harus keluar dari zona nyaman kita. Kita harus selalu melihat apakah yang kita lakukan, kita miliki saat ini sudah cukup baik untuk mengatasi atau mengantisipasi apa yang terjadi, perubahan-perubahan yang terjadi. Ibu kan tadi cerita kalau misalnya kok nggak diterima ini, nah speak up itu gimana? Tidak semua mungkin punya keberanian kayak Ibu kali ya. Be honest, and if we are honest, kalau kita tuh jujur, kita tuh tahu apa yang kita lakukan itu adalah yang benar. Ini adalah untuk kepentingan perusahaan. Segala sesuatu tuh genuine dari kita. Kita melakukan apapun yang baik, nggak perlu takut. Ditolak pun tidak masalah. Hari ini ditolak, saya akan coba besok. Mungkin besok diterima. Nanti ditolak, saya akan coba lusa. Ya, jadi kalau kita yakin, kita punya passion, saya yakin kita akan berhasil at the end of the day. Just be honest to yourself. Kita tahu ini adalah yang terbaik. Kita tidak punya hidden agenda. Just do it. Rejection and fail is part of life, Ibu ya. Absolutely. There's no way orang bisa langsung success without fail and rejection. That's part of life. That's part of process, Ibu ya. Alright, jadi jangan takut ditolak ya. Jangan takut ditolak ya. Siapa tahu 10 ini kali kerjaan ya, bukan percintaan ya. Kerjaan loh ya, oke. Percintaan juga jangan takut ditolak. Gas terus. Gas terus. Ibu bilang, Gas terus aja. makanya ya. Terakhir nih buat rekan-rekan CMB Niaga yang lagi nonton nih Bu, tentang Motivation maybe to be a good leader and everything, gimana Bu? Ya, tadi saya katakan leaders itu tidak melakukan sesuatu for the sake of hanya membuat sibuk diri dia atau membuat sibuk timnya. Ya, jadi dia harus melakukan sesuatu itu dengan tujuan tertentu. Tujuan tertentu itu harus memang adalah tujuan bersama. Harus ada we from-nya buat setiap individu. Ya, kalau kita mencapai ini,
buat saya ini apa, buat setiap individu itu seperti apa. And be there with them gitu ya. Oke. Bantu mereka selalu kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Seorang leader itu tidak boleh seenaknya aja gitu ya. Lagi sibuk dan sebagainya ya. Komunikasi itu harus terus dijaga tadi dari tujuan, lalu cara-cara mungkin, lalu juga membentuk suatu kolaborasi tim yang bisa berkolaborasi, menggunakan ke strength seseorang untuk menutupi weaknesses-nya orang lainnya gitu ya, agar mereka bisa saling compensating ya. Lalu juga interpersonal skill harus ditambah karena mulut itulah harimaumu katanya ya. Jadi itu terus harus ditambah, leadership capability, cara berbicara dan sebagainya. Kita harus terus mau belajar menjadi lebih baik ya. Itu ada kadang-kadang ada training khususnya. Tapi kadang-kadang juga dengan kita berbicara dengan mentor atau orang yang kita anggap seperti mentor, mendapatkan feedback kita ini seperti apa sih kekurangannya. Saya kalau ngomong tuh judes banget, termasuk saya judes banget ya. Jadi itu juga saya mendapatkan feedback dan bagaimana kita harus terus-menerus mau berubah ya. Jadi saya rasa hal-hal itu yang paling penting, terbuka dan selalu genuine, be passionate selalu ya. Alright. Oh, nice one. Banyak pelajaran yang udah didapat loh. Sangat penuh sekali Yep. hari ini ya. Nice. Alright. Ibu Mei, terima kasih banyak udah mampir Terima ke sini. kasih banyak. Hopefully dari obrolan kita yang cuman 45 menit ini ya Iya. durasinya ya. Hopefully in the near future akan lahir leaders di CIMB sekali. Niaga yang terinspirasi oleh Ibu Ibu Mei. Mei. Ibu Mei, thank you very much. Thank Oke? you Dan so much. Kita ketemu Ya. lagi di Epic Podcast berikutnya. Sampai jumpa. Bye bye.